Suaranya belum nyambung ya? Iya. Oh, maaf. Oh ya, ya. Nah, Sudah. oke. Selamat datang semuanya di dalam bincang cendekia pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai P2MW, rahasia sukses P2MW, World KMI Awards. Nah, pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, dari Kepala Pusat Kewirausahaan Unisnu Jepara, dan juga nantinya ada juga tim Konsulnesia yang lolos P2MW tahun kemarin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sajid, mahasiswa Unisnu Jepara, dan juga tim Konsulnesia yang lolos P2MW tahun kemarin. Nah, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Sarwido MM, Kepala Pusat Kewirausahaan Unisnu Jepara. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Sarwido? Alhamdulillah baik ya. Cuacanya kan terang, jadi aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini kita akan bincang santai mengenai P2MW. Nah, P2MW itu program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha maupun baru rintis. Nah, ini akan dibantu oleh Kemendikbudristek. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada narasumber pada malam hari ini, Pak Sarwido, P2MW itu seperti apa sih, Pak? Dan tujuan dari program ini itu luarannya itu seperti apa? Oke, terima kasih Mas Farhan Sajid. Assalamualaikum semuanya. Selamat bergabung. Semoga melalui channel ini kita bisa membahas secara tuntas tentang P2MW dan bagaimana bisa sukses menjebol menurut hostnya seperti itu ya, bisa masuk ke KMI Expo yang mana di dalamnya banyak award yang diperebutkan oleh para peserta. Jadi gini Mas Farhan dan teman-teman yang lainnya, P2MW itu merupakan program pembinaan wirausaha mahasiswa. Jadi ini ditujukan kepada mahasiswa yang terutamanya yang sudah memiliki usaha ya atau rintisan usaha. Tetapi juga bagi mahasiswa yang belum memiliki rintisan usaha atau usaha atau bisnis itu juga diperkenankan, diperbolehkan. Jadi P2MW itu ada dua tahap ya. Tahap yang pertama itu disebut dengan tahap awal, itu ditujukan kepada mahasiswa yang belum memiliki usaha. Nanti bentuknya prototipe. Nah, di tahap ini mahasiswa itu bisa mengunggah proposal yang mana nanti jika lolos akan mendapatkan pendanaan maksimal sebesar 15 juta. Kemudian yang tahapan kedua itu disebut dengan tahapan bertumbuh, di mana mahasiswa itu sudah memiliki rintisan usaha atau bisnis. Mahasiswa yang sudah memiliki rintisan bisnis itu tidak harus sudah memiliki NIB, PIRT, atau jenis izin-izin yang lainnya. Yang jelas bahwa usahanya itu sudah berjalan minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Nah, ini dibuktikan dengan nanti itu membuat laporan keuangan rugi laba selama 6 bulan. Begitu. Nah, untuk usaha yang bertumbuh ini nanti bisa mendapatkan dana jika proposalnya lolos itu sebesar maksimal 20 juta. Jadi di P2MW ini untuk pendanaannya lumayan ya.
ya Mas Farhan ya, Oh iya, yaitu 15 juta lumayan ah, besar juga. jika dibandingkan Dan juga dengan yang lainnya ya. iya. Nah, sebelum itu juga kita bisa mengembangkan bisnis kita mulai dari kita kuliah. Nah, setelah kita lulus itu nggak perlu nganggur-nganggur di rumah saja. Kita juga bisa mengembangkan bisnis kita dari program P2MW ini ya, Pak. Betul sekali. Jadi saya lanjutkan. Tadi kan kalau yang tahapan awal itu pendanaannya 15 juta. Iya. Jadi lumayan besar ya. Karena dibandingkan dengan program hibah kewirausahaan yang lain, kayaknya ini yang paling besar begitu. Karena hibah yang lain itu paling maksimal hanya 10 juta begitu. Dan alhamdulillahnya berdasarkan testimoni daripada alumni peserta P2MW seluruh Indonesia, uh, untuk pendanaan itu bisa maksimal ya, bisa maksimal. Artinya tidak dikurangi banyak. Jadi paling hanya dikurangi itu sedikit saja. Itu karena istilahnya itu penyetaraan indeks harga. Sebagai contoh begini, ya sebagai contoh begini. Misalnya saja untuk perizinan dari peserta itu mengusulkan 1,5 juta. Nah, padahal dari Belmawa itu sudah punya pagu. Pagu untuk mengurus perizinan itu maksimal adalah 1 juta. Jadi otomatis yang 1,5 juta tadi itu akan dicorek berubah menjadi 1 juta. Begitu. Itu untuk pendanaan ya. Saya lanjutkan lagi, tadi belum selesai. Untuk yang bertumbuh ini bisa mencapai 20 juta. Jadi tadi syaratnya yang sudah memiliki usaha minimal 6 bulan itu bisa mengajukan proposalnya di tahapan bertumbuh. Bukti kalau usahanya itu sudah berjalan itu dibuktikan dengan laporan rugi laba selama 6 bulan begitu. Jadi ini sebagai contoh ya, sebagai contoh misalnya Konsolnesia itu kan pada tahun 2023 itu kan lolos pendanaan. Alhamdulillah itu hampir mencapai 15 juta ya Mas Farhan ya. Oh ya, karena Hampir satu programnya itu tidak sesuai dengan panduan begitu Pak. pagu. Ya, jadi Ya. itu hanya sedikit saja ya. Tapi alhamdulillah masih mendapatkan 14 juta 220 kayaknya. Ya. Nah, itu kan Ya. lumayan sekali begitu. Oke, itu pada tahun kemarin itu kan diajukan pada kategori tahapan awal. Nah, untuk tahun 2024 ini itu bisa diusulkan kembali itu menjadi tahapan bertumbuh begitu. Dengan usulan dana nanti bisa sebesar 20 juta. Ini contoh loh ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya yang mempunyai usaha yang lain itu nanti bisa mengajukan usahanya seperti itu. Begitu Mas. Terus kemudian kunci sukses agar supaya proposalnya diterima itu adalah sebenarnya begini ya, di P2MW ini jika disandingkan dengan hibah yang lainnya, peluang untuk diterimanya itu lebih besar. Begitu. Artinya apa? Jadi untuk P2MW itu lebih mudah diterimanya dibandingkan dengan hibah kewirausahaan yang lainnya. Mengapa? Karena apa ya? Mungkin banyak yang belum tahu mungkin mahasiswa kalau ada program hibah kewirausahaan yang bernama P2MW. Tetapi walaupun mungkin tahun sekarang juga sudah mulai dikenal, tetapi saya yakin peluangnya itu masih besar. Mengapa? Karena kuotanya itu bertambah yang diterima daripada tahun yang kemarin begitu. Jadi jika kalian teman-teman mahasiswa tidak mengajukan P2MW kok kayaknya kok eman-eman sekali begitu ya. Jadi intinya adalah
buat proposal sebagus-bagusnya. Jika kalian menemui kesulitan, bisa datang ke pusat kewirausahaan. Nanti dari pusat kewirausahaan akan memberikan pendampingan sampai dengan proposalnya itu selesai, begitu. Mungkin kalau dikerjakan di rumah tidak selesai-selesai ya, tapi nanti kalau dikerjakan di ruang pusat kewirausahaan, mungkin sehari itu bisa selesai gitu. Jadi kita nanti akan menyusun proposalnya tadi itu secara langsung begitu ya. Jadi mahasiswa datang ke pusat perusahaan, nanti ada tim yang akan mendampingi sampai dengan proposal tadi itu bisa selesai, begitu. Sehingga tidak sulit begitu ya. Terus masalah ide kita tidak perlu ide yang idealis begitu ya, yang aneh-aneh begitu. Yang penting itu adalah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Artinya apa? Masyarakat saat ini butuh apa? Terus kemudian kita membuat ide sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Itu yang pertama. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua itu memang unik ya. Uniknya itu artinya berbeda dengan yang lainnya, atau mungkin bisa dikatakan ada unsur inovasinya begitu. Jadi berbeda dengan yang lainnya begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah biasanya kan kalau kita itu membuat bisnis atau mendirikan bisnis atau membangun bisnis, tujuan utamanya itu kan mencari keuntungan ya Mas Farhan ya. Nah, tapi di P2MW ini selain mencari keuntungan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Contohnya bermanfaat bagi masyarakat banyak itu apa? Misalnya saja bisa mengangkat kearifan lokal, bisa memperkenalkan budaya suatu daerah, seperti itu ya. Terus kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu yang paling utama. Nah, perbedaan lagi antara P2MW dengan hibah kewirausahaan yang lainnya itu, kalau di P2MW, jika lolos, selama pelaksanaan 6 bulan, itu tim kalian yang lolos itu nanti akan didampingi atau dimentori, bisa dari akademis dan bisa dari praktisi usaha begitu secara langsung. Sehingga jika usahanya itu tidak jalan, pasti akan mendapatkan tips-tips dan strategi bagaimana agar supaya usahanya itu bisa jalan. Dan sebagai contoh ya, karena memang Unisnu itu baru pertama kali mengikuti P2MW dan proposal yang diajukan itu hanya satu, yaitu tim Konsolnesia, dan alhamdulillah langsung lolos, dan alhamdulillahnya lagi juga lolos KMI ISPO. Itu kan luar biasa sekali ya, dan itu menjadikan semangat yang luar biasa bagi kami pengelola dan mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin mengikuti jejak daripada teman-teman Konsolnesia begitu. Mungkin nanti dari tim Konsolnesia bisa sharing ya Mas Farhan ya, bagaimana perjalanan sukses story-nya mulai dari menyusun proposal sampai dengan lolos KMI Expo dan mengikuti KMI Expo di Singaraja Bali begitu. Nanti mungkin bisa sharing-sharing begitu. Oke, kembali lagi ke mentoring ya. Jadi di P2MW nanti tim kalian itu akan ada dua dosen. Yang pertama adalah dosen pembimbing, yang kedua adalah dosen pendamping atau mentor. Nah, fungsi daripada dosen pembimbing dan dosen pendamping itu adalah jika dosen pembimbing itu lebih fokus di penyusunan proposal. Tapi kalau dosen pendamping atau mentor itu adalah bagaimana bisa menjaga konsistensi agar supaya usaha yang sudah didirikan tadi itu bisa berjalan dan berkembang. Begitu. Nah, sebagai contoh lagi, karena memang saya punya contohnya satu, kembali lagi ke Konsolnesia ya. Konsolnesia itu alhamdulillah selama 3 bulan itu mampu menghasilkan laba bersih, maaf ya, bukan omset atau bukan laba kotor, tetapi ini sudah laba bersih
itu sebesar 8 juta begitu. Terus kemudian semakin ke sini itu permintaan dari masyarakat atau dari konsumen itu sangat banyak sekali, malah kewalahan begitu. Sampai akhirnya ini itu istilahnya itu merekrut ya, merekrut tenaga-tenaga yang handal yang bisa membantu menyelesaikan istilahnya bukan permasalahan sih, membantu menyelesaikan order-order yang masuk ke konsul Nesia seperti itu. Jadi permintaannya itu sangat banyak sekali begitu ya. Jadi memang harapannya kalau P2MW itu usahanya itu program selesai terus kemudian selesai gitu tidak. Tetapi usahanya itu diharapkan bisa lanjut terus sampai dengan kapanpun ya. Jadi kalau misalnya ada suatu pertanyaan begini, loh Pak ini kan kami ini kan tim, terus kemudian kami ini kan setelah itu kembali ke asal masing-masing, terus itu gimana Pak? Itu mudah saja, nanti usaha kalian itu akan di take over, jadi nanti kalian itu naik kelas ya, naik kelas menjadi foundernya atau jadi ownernya gitu. Terus kemudian nanti operasionalnya akan diambil alih oleh istilahnya itu CEO ya, CEO baru yang akan menjalankan operasional usaha seperti itu. Jadi ayo teman-teman mahasiswa beramai-ramai untuk mengikuti P2MW. Jadi ya betul. Jadi sebenarnya begini Mas Farhan, P2MW ini proposalnya paling akhir tanggal 15. Tetapi saya kepinginnya begini sebagai pengelola kewirausahaan di Unisno, kepinginnya mungkin maksimal upload proposal itu tanggal 12. Terus kemudian nanti akan kita review secara internal, jadi kekurangannya apa sebelum di-upload di sistem seperti itu. Dan saya juga kepingin bahwa untuk mengupload di sistemnya itu nanti paling akhir tanggal 14. Sehingga jika terjadi miss atau kekurangan, kami sebagai pengelola itu bisa ngecek ya, dan bisa mengembalikan kepada pengusulnya untuk segera ditambahi atau dibenahi begitu. Itu untuk sekilas tentang P2MW. Semoga teman-teman mahasiswa ini banyak yang berminat begitu ya Mas Farhan ya. Begitu. Iya, Pak. Nah, selain pendanaan yang sampai 20 juta dan kemudian apa saja sih manfaat dari P2MW ini Pak, selain menjalankan bisnis, pendanaan, yang lainnya itu seperti apa Pak? Jadi kalau ditanya manfaat itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama pasti ada konversi konversi SKS sebanyak 6 SKS itu kan lumayan. Tapi ya konversinya yang relevan dengan program yang diajukan. Jadi mungkin nanti mata kuliah yang berkaitan dengan wirausahaan itu bisa dikonversi dengan atau mungkin yang mendekati gitu ya. Tapi kalau istilahnya terjun bebas ya agak susah ya. Seperti itu. Hanya saja itu yang gampang ya. Tetapi untuk konversi itu nanti akan diatur lebih lanjut oleh Kaprodi karena yang mengizinkan P2MW ini bisa dikonversi ke mata kuliah apa saja itu yang tahu adalah Kaprodi begitu. Itu yang pertama ya Mas Farhan ya. Jadi konversi SKS. Terus kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan tim. Wah, ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kan kalian kalau bekerja sendirian gitu kan oke, tidak ada masalah begitu ya. Tetapi ini kita belajar bekerja sama dalam suatu tim begitu ya. Dan sebagai gambaran saja itu untuk menyatukan isi kepala, misalnya saja 4 atau 5 orang menjadi satu, itu agak susah, begitu ya. Jadi ini kita harus mampu
bagaimana kita belajar bekerja sama dalam suatu tim, begitu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah kemarin itu untuk yang tim Konselnesia itu tidak ada masalah sama sekali. Saya sangat bangga sekali, begitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu pasti cuan. Itu tidak bisa dihindari ya. Cuan itu diperoleh dari mana? Cuan itu diperoleh dari laba usaha tadi itu. Begitu. Jadi kalau kalian jika ingin mengharapkan cuan yang besar, berarti usahanya juga harus dikelola secara sungguh-sungguh. Dengan demikian nanti akan mendatangkan cuan yang besar, begitu. Begitu. Dan kalau menurut saya, bagaimana dengan dana penyertaan dari Dikti, Pak? Kalau menurut saya dana penyertaan dari Dikti itu digunakan untuk modal usaha saja. Modal usaha saja. Jangan buru-buru dibagi ya. Jangan buru-buru dibagi begitu. Habis, Pak. Ya, nanti habis. Terus kemudian gitu. Terus kemudian usahanya nanti nggak bisa jalan begitu. Iya kan? Kalau pengen jalan-jalan, pengen jajan dan lain sebagainya, itu dari hasil penjualan usaha tersebut begitu. Iya kan? Jadi yang ketiga cuan. Yang keempat, jika nanti kalian lolos mengikuti KMI Expo, nanti kalian bisa jalan-jalan ya, bisa jalan-jalan. Kalau tahun kemarin itu kan pelaksanaan KMI Expo-nya kan di Bali, tepatnya itu di Universitas Pendidikan Ganesha di kota Singaraja, Bali begitu ya. Itu selama berapa ya? 5 hari ya Mas Farhan ya? 5 hari. Hampir 6 hari. Totalnya itu 7 hari dengan perjalanan berangkat sama pulang begitu ya. Jadi kita dulu berangkatnya hari Senin, pulang sampai rumah hari Ahad sore. Ahad sore. Berarti berapa? 7 hari ya. 7 hari begitu. Tapi kita sepertinya enjoy gitu. Tidak seperti berkompetisi, tidak seperti bekerja keras dan lain sebagainya. Ya mungkin karena mengasihkan begitu ya, mengasihkan ketemu, mendapatkan pengalaman baru, ketemu dengan teman-teman yang sefrekuensi seperti itu ya, teman-teman sefrekuensi. Wah Mas Farhan ini dapat ini teman-teman yang sangat luar biasa ini, begitu ya. Alhamdulillah ya Mas ya, seluruh Indonesia ya Mas ya, kita bisa sharing. Kalau kemarin pesertanya itu ada sekitar 200 sekian gitu ya. Ada 200 sekian begitu. Kita bisa sharing-sharing bisnis dengan teman-teman yang sama-sama mengikuti KMI Expo begitu. Dan kita juga bisa cari relasi di situ begitu. Bisa cari relasi di situ. Jadi misalnya wah, ini saya punya usaha, saya butuh modal, ditawarkan kepada teman yang mengikuti Expo. Kebetulan kok teman yang mengikuti Expo itu kok tertarik begitu ya, atau membutuhkan begitu ya. Akhirnya memberikan investasinya ke usaha kita. Contohnya saja seperti itu, begitu Mas. Nah, sedikit tambahan juga Pak, yang mendapatkan juara kan nanti ada penilaian juga, penilaian dari stand terbaik, terus pendamping terbaik, terus ada juga video pendukung dan kategori juara-juara per kategori. Yang juara 1 kabar-kabar dapat beasiswa S2 di Undiksa ya Pak? Betul. Jadi begini ya. Kalau di KMI Expo nanti itu ada 2 istilahnya ya, ada 2 ya kayak yang mengikuti kategori 2 yang mengikuti kategori utama dan kategori pendukung begitu ya. Kalau kategori utama itu yang memang benar-benar usahanya itu bagus, terus kemudian dikompetisikan di sana. Itu untuk memperebutkan produk terbaik, ya kan? Produk terbaik, terus kemudian stand terbaik, sama ada tiga produk terbaik, stand terbaik, dan
dosen pendamping terbaik. Jadi itu untuk yang produk utamanya. Terus untuk produk pendukung itu adalah yang masuk kan biasanya dalam satu perguruan tinggi itu kan yang mengirimkan kan banyak. Kan tidak semuanya terus bisa lolos kan begitu. Paling yang lolos produk utama itu hanya satu, terus kemudian diambil satu lagi yaitu produk pendukung. Kebetulan di Unisnu tidak ada produk pendukung ya karena yang mengikuti hanya satu dan alhamdulillah lolos sebagai produk utama begitu. Nah, kalau yang pendukung itu bisa mengikuti kompetisi di sosial media, kemudian poster dan satu lagi adalah yang lucu-lucu itu apa? Stand up comedy begitu ya. Tetapi semuanya yang berhubungan dengan produknya. Poster ya yang berhubungan dengan produknya. Terus kemudian kalau sosial media itu juga yang berhubungan dengan produknya seperti itu ya. Alhamdulillah kami dari Unisnu walaupun kita sangat yakin akan membawa award, tapi ternyata belum bisa ya, nggak apa-apa, karena kan baru pengalaman yang pertama. Yang pengalaman sering saja belum belum bisa, tetapi pengalaman tadi itu akan kita jadikan pelajaran. Semoga ke depan itu kita benar-benar bisa memboyong award pulang ke Unisnu begitu. Oke. Terus kemudian pemenang itu kan nanti ada 6 ya setiap kategorinya. Iya. Jadi ada yang 6, 5, 4 itu namanya apa biasanya ya? 6, 5, 4 kategorinya untuk ada 6 setiap kategori setiap kategori itu nanti pemenangnya diambil 6. Jadi ada yang juara 6 diambil 5, maaf, diambil 5. Setiap kategori itu diambil 5, juara 5, 4, 3, 2, 1. Begitu. Dan untuk yang juara satunya, kalau baik 5, 4, 3, 2, 1 itu pasti hadiahnya pasti dapat uang, cuan itu pasti. Iya kan? Terus kemudian sertifikat itu pasti. Terus kemudian juga dapat beasiswa studi lanjut S2. Kalau kemarin itu yang menyelenggarakan Undiksa, berarti studi lanjut di Undiksa. Yang menjadi pertanyaan adalah, Pak, misalnya di P2MI ini saya baru semester 4. Itu terus gimana, Pak? Itu berlaku surut ya, beasiswanya itu berlaku surut. Jadi sampai dengan nanti kalian lulus, terus kemudian sertifikat tadi itu bisa kalian gunakan untuk mendaftar di S2 di Undiksa. Begitu. Itu gratis sampai dengan lulus. Biaya pendidikannya loh ya. Kalau biaya hidupnya ya ditanggung sendiri begitu. Oh ya, Mas Farhan, untuk P2MW ini ada 5 kategori usaha ya. 6. Ada 6 kategori usaha. Yang terbagi menjadi 2, non digital dan bisnis digital. Yang non digital itu ada 5. Yang non digital itu ada 5. Itu ada bisnis makanan dan minuman, bisnis jasa, perdagangan dan pariwisata. Sekarang jasa dan perdagangan ditambahi pariwisata. Terus kemudian ada yang ketiga industri kreatif. Kemudian yang keempat itu budidaya, yang kelima itu adalah manufaktur dan teknologi terapan. Manufaktur dan teknologi. Terus kemudian yang keenam itu adalah bisnis digital, begitu. Terus kemudian begini, Mas, berdasarkan hasil Monef pada saat di Bali itu kan disampaikan di pertemuan pimpinan perguruan tinggi, bahwa dari sekian banyak proposal yang masuk, ribuan gitu ya, ribuan, itu kan yang diterima kan hanya berapa, 500 atau berapa begitu ya? 500-an begitu. Ribuan itu yang diterima 500 begitu. Nah, yang menempati urutan pertama paling banyak proposalnya itu adalah di bidang makanan dan minuman begitu. Jadi kalau kalian
mengusulkan proposal untuk kategorinya makanan dan minuman sudah dipastikan tingkat persaingannya itu sangat ketat Sangat sekali, banyak, Pak. sangat banyak Ya. sekali begitu. Terus kemudian yang nomor 2 itu adalah jasa dan perdagangan. Jasa dan perdagangan. Berarti Konsul Indonesia itu luar biasa juga ya. Karena waktu itu saya anggap jasa dan perdagangan itu peminatnya sedikit begitu. Tapi ternyata jasa dan perdagangan itu peminatnya sangat banyak sekali. Banyak Bisa lolos itu sekali. ya bisa lolos itu berarti Konsul Indonesia itu sangat luar biasa begitu. Terus kemudian urutan yang ketiga itu manufaktur. Terus urutan ketiga itu budidaya. Baru kemudian keempat manufaktur, industri kreatif, yang terakhir adalah yang sepi peminatnya itu adalah bisnis digital begitu. Nah, untuk tahun ini, Mas Farhan, tahun ini untuk setiap kategori masing-masing perguruan tinggi itu diperkenankan untuk mengusulkan maksimal 3 untuk yang non digital. Maksimal 3, tapi khusus bisnis digital itu maksimal 5 begitu, maksimal 5 begitu. Nah, mungkin untuk yang bisnis digital itu kita tidak harus idenya itu membuat aplikasi berbasis Android gitu, tidak ya, karena ternyata yang lolos kemarin juara 1 itu bisnis digitalnya itu judulnya itu kos-kosan atau apa gitu, yang juara cari kos ya, itu yang menang adalah dari Unsud Purwokerto. Jadi aplikasi berbasis web di situ hanya menyediakan tempat kos saja. Nah, itu bisa juara nomor 1, itu kan gampang ya, begitu. Jadi begitu Mas Farhan. Nah, ada lagi Mas? Ada. Nah, kan ada pertanyaan ini dari Kak Syariful Iman. Kalau usaha yang belum pernah ikut P2MW tahap awal tetapi sudah memiliki jejak usaha sekitar kurang lebih 6 bulan, apakah bisa diajukan ke tahap berkembang, Pak? Boleh. Jadi misalnya ada teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki usaha dan usahanya itu termasuk unik ya. Unik itu artinya tidak sama dengan yang lain-lain begitu ya. Itu boleh diajukan di tahap bertumbuh begitu. Dengan usulan dana yang diajukan nanti sebesar 20 juta. Syarat utamanya adalah tadi hanya melampirkan laporan rugi laba selama 6 bulan. Begitu. Tidak harus sudah memiliki NIB, PIRT, terus HAKI dan lain sebagainya, tidak. Begitu Mas. Jadi boleh. Nanti kalau kesulitan tadi siapa Mas? Ini yang bertanya? Syariful Iman. Nah, itu nanti kalau kepengin informasi lebih lanjut, itu nanti bisa datang ke pusat kewirausahaan, itu di gedung Rektorat lantai 1, sebelah tangga. Begitu Mas. Selanjutnya apa sih yang membedakan P2MW tahun ini dengan tahun kemarin, Pak? Nah, ada kabar juga yang mengusulkan itu tidak boleh ikut program lainnya. Oke, jadi yang membedakan P2MW tahun ini dan tahun berikutnya, tahun sebelumnya itu memang kemarin. Itu carut marut ya. Jadi ada yang ikut PKM lolos, kemudian ikut P2MW lolos, ikut PK Ormawa lolos, begitu. Itu masih diperbolehkan untuk tahun kemarin. Asal skimnya berbeda, timnya tidak sama, itu tahun kemarin masih boleh dan dananya tidak tidak disuruh mengembalikan. Tapi untuk tahun ini
itu tidak boleh. Jadi kalau sudah ikut PKM, ya berarti tidak boleh mengajukan P2MW ataupun PPK Ormawa. Begitu pula sebaliknya, begitu. Begitu, Mas. Ada lagi? Nah, mungkin itu untuk mengantisipasi kewalahan dari program PKM sama P2MW yang sama-sama lolosnya ya, Pak. Hmm. Nah, ini Tuh gini, bukan tujuannya sebenarnya simpel ya, untuk pemerataan. Karena pemerataan. pemerataan karena biasanya yang ikut itu orangnya ya itu saja begitu. Jadi ya tadi kan sudah saya sampaikan, yang ikut P2MW lolos orangnya itu, terus ikut lagi P2MW lolos orangnya juga itu, ikut TPK Ormawa lolos orangnya juga itu. Nah, ini tuh tujuannya adalah untuk pemerataan biar semuanya itu bisa menikmati begitu ya, bisa menikmati. Hanya saja kalau di kampus kita di Unisno, bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP itu memang hukumnya wajib untuk mengajukan proposal PKM. Sehingga dengan demikian itu tidak bisa mengajukan untuk program P2MW maupun PPK Ormawa. Jadi PPK Ormawa ini diperuntukkan bagi teman-teman mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa KIP, begitu Mas. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari owner Noru Noru. Nah, apakah bisa mengusulkan proposal P2MW dengan fact report di bagian keuangan? Maksudnya ini berarti laporan keuangan Penjualan. yang sudah berjalan ya. Laporan keuangan yang sudah berjalan ya. Berarti cash flow-nya setiap bulan. Alhamdulillah ada ya, mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan kemarin penutupan itu bulan apa? November. 6 bulan ya. Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan ya? Maaf, pokoknya 5 bulan, sorry. Agustus, September, Oktober, November, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Jadi mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan November. Itu ada, nanti dengan timnya saja ya ini ya. Tapi kalau mau ditampilkan di sini kayaknya nggak siap kayaknya. Mungkin nanti bisa. Ini maksudnya kayak penjualan palsu, Pak. Sepertinya. Fake report. Penjualan. Penjualan palsu yang gimana ya? Kayak apa ya? Manipulasi penjualan gitu. Sepertinya seperti itu. Oh gitu. Ya, nanti biar yang menjawab ini tim daripada Konsulnesia saja. Tapi saya sebagai pendamping, insya Allah itu real ya. Insya Allah real karena bulan pertama itu customernya siapa? Ada berapa ya Mas Farhan ya itu ya? Ada 1 atau 2 ya itu ya? Terus kemudian 1, terus kemudian tahun kedua tambah lagi 2, terus kemudian tahun berikutnya tambah lagi berapa, dan tahun kita pas ada KMI Expo itu bulan November itu ya, setelah kita sosialisasi di mana-mana, baik setelah kita ada workshop dan sosialisasi baik secara offline maupun online, itu banyak yang jasanya minta jasa daripada Konsulnesia begitu ya, dan akhirnya itu ya tadi itu menjadi besar begitu penjualannya, dan itu sudah dikurangi dengan biaya operasional begitu. Jadi tadi saya menyebutkan laba bersih begitu. Ini ada tanggapan lagi dari owner Noru. Nah,
kan maksudnya itu penjualan palsu itu supaya dapat kategori yang sudah bertumbuh, Pak, gitu. Maksudnya gini. Oh, maksudnya gini ya. Saya maaf, mungkin saya terlalu lempeng begitu ya. Jadi misalnya kalau kita itu ingin sebenarnya itu mengusulkan tahapannya itu belum berjalan, tapi seolah-olah sudah berjalan begitu ya. Seolah-olah sudah berjalan. Terus kemudian nanti kita membuat laporan keuangan yang direka-reka begitu ya, direka-reka. Sebenarnya bisa-bisa saja seperti itu, bisa-bisa saja, ya kan? Dan saya yakin kok dari perguruan tinggi lain juga banyak ya, yang seperti itu gitu, banyak sekali ya. Ini maaf, kalau tahun sebelumnya atau 2 tahun yang lalu itu saya juga pernah membimbing mahasiswa, tapi namanya bukan P2MW tapi KBMI begitu. Alhamdulillahnya ikut kategorinya itu bertumbuh. Waktu itu maksimal pendanaannya 25 juta dan mendapatkan dana sebesar sekitar 22 jutaan waktu itu. Nah, itu sebenarnya juga usahanya itu belum jalan begitu. Dan alhamdulillahnya juga bisa keterima ya. Jadi saya sih monggo saja begitu ya, begitu. Nah, ini ada pertanyaan titipan dari mahasiswa baru juga. Nah, gimana sih Pak cara mencari tim untuk mahasiswa baru, Pak, yang baru semester 2? Semester 2 ya. Oke, jadi memang P2MB ini kan ditujukan bagi mahasiswa aktif semester yang saat ini masuk semester 2 sampai dengan semester 6. Sampai dengan semester 6. Jadi nanti pelaksanaannya kan di semester 6 dan semester 7, begitu pelaksanaannya. Kalau sekarang di semester 8, ya mohon maaf sudah nggak boleh mengikuti, begitu. Nggak boleh mengikuti. Pertanyaannya tadi itu sangat bagus sekali ya, dari mahasiswa baru. Ini semoga mahasiswa baru yang memang benar-benar memiliki minat seperti ini banyak ya. Banyak sekali, Pak. Begitu ya. Oke, silahkan datang saja ke pusat kewirausahaan atau inkubator bisnis. Nanti kami yang akan mencarikan tim. Bahasa kerennya itu pitching tim gitu ya. Pitching tim gitu ya. Pitching tim gitu. Karena kan kadang-kadang ada Pak, ini saya sudah punya sudah punya ide, sudah proposalnya sudah jadi. Cuman saya belum punya tim. Saya butuh mahasiswa dari semester dari prodi ABCDE misalnya saja seperti itu. Itu juga sudah ada, begitu. Itu juga sudah ada. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti P2MW dan belum tergabung dalam suatu tim, nanti bisa datang ke ruang inkubator bisnis di gedung rektorat. Nanti insya Allah kita akan mencarikan timnya, begitu. Nah, untuk timnya sendiri apakah per kategori ada apa ya? Misal di jasa dan perdagangan, apakah misal mengambil jasa branding. Nah, untuk timnya itu hanya PGSD, PG PAUD, terus dan FSH. Nah, apakah harus selaras dengan ide yang diusulkan, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Mas Farhan. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu ketakutan sebelum sebelum mencoba begitu ya. Kemarin pada saat sosialisasi itu ada yang menanyakan dan prodi itu tidak ada hubungannya dengan linearitas kategori usaha yang diusulkan. Yang penting mahasiswanya itu mempunyai keahlian di bidang tersebut, begitu. Misalnya
mahasiswa dakwah ingin mengajukan bisnis digital, tetapi dia sangat menguasai tentang IT, ya sangat boleh sekali. Jadi tidak harus kalau ketuanya dari prodi dakwah, terus kemudian usahanya harus yang berhubungan dengan urusan dakwah. Enggak. Jadi kemarin itu dijelaskan dengan sangat jelas sekali begitu. Jadi tidak harus sesuai dengan linearitas prodi. Yang penting mahasiswanya itu ahli di bidang tersebut. Begitu, Mas. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nah, kita akan sharing mengenai apa ya, perjalanan mungkin ini dari teman-teman selain saya mungkin belum bisa hadir. Ya, mungkin saya akan sharing sedikit perjalanan mulai awal membuat proposal sampai bisa jalan-jalan ke Bali ke KMI Awards-nya. Ya. Yang pertama itu sebelumnya itu saya nggak tahu juga dan nggak kenal juga, baru kenal pas P2MW itu di DM melalui DM Instagram. Nah, kalau teman-teman diajak orang itu langsung mau aja gitu. Nah, DM-nya gini, Pak. Mau nggak collab program kewirausahaan? Nah, tak kira collab tentang apa gitu. Nah, kan saya belum tahu mengenai itu. Nah, kemudian saya iakan, ya nggak apa-apa, ayo gas gitu. Nah, beberapa hari kemudian terus pertemuan mencari apa pendamping, terus mentor, kemudian mencari ide juga. Di situ kan belum ada ide-ide yang ingin membuat apa dan apa gitu. Terus beberapa hari kemudian kita konsultasi kepada pendamping mengenai ide yang kita tuangkan. Nah, inovasi apa saja yang belum ada dengan kompetitor lainnya. Nah, misal di Konsulnesia kan jasa branding. Nah, branding. Nah, untuk kompetitor lainnya kan hanya branding saja. Kalau di Konsulnesia bedanya itu di pendampingan dan konsultasi. Nah, jadi inovasi barunya itu di situ. Nah, kemudian kita bikin proposal, kemudian BMC, terus dan lain-lain kita sudah clear, kemudian diupload di website tersebut. Nah, tiba-tiba itu apa ya? Itu hanya iseng-iseng saja dari tim kami untuk membuat proposal. Nah, tiba-tiba dapat notif dari websitenya itu dinyatakan lolos pendanaan. Nah, lolos pendanaan sebesar 14 juta sekian. Nah, itu dibagikan 2 termin. Termin pertama itu 12 juta sekian, terus termin kedua berapa juta gitu. Nah, kemudian setelah pendanaan sudah mendapatkan pendanaan, kita realisasikan dan membeli bahan-bahan untuk keperluan modal usaha kita. Kemudian kita juga membuat apa ya, Instagram untuk promosi, terus sosialisasi sana sini untuk mendapatkan klien. Nah, di situ kan di proposal juga ada menautkan apa ya, 6 bulan itu harus mendapat apa ya, kisaran mendapatkan konsumen berapa. Nah, kita harus ada targetnya setiap bulannya gitu. Nah, kemudian ya hampir sama dengan PKM. Nah, P2MW juga ada PKP2 ya, Pak. Betul. Kalau nggak salah. Nah, itu kita presentasi, ketuanya yang presentasi. Nah, terus ada pertanyaan. Nah, kalau di PKM kan setiap mahasiswa dikasih pertanyaan harus menjawab semuanya. Kalau P2MW itu hanya ketuanya saja sepertinya. Nah, kemudian sebelum itu ditawarkan dari pihak pusatnya
Nah, apakah ini ingin masuk ke KMI Awards atau tidak? Nah, begitu. Nah, dari Pak Sarwido itu mungkin kita sampaikan terlebih dahulu ke wareknya terlebih dahulu, apakah disetujui atau tidak. Nah, kemudian ditanya lagi dengan meyakinkan supaya tim Konsulnesia ini bisa masuk ke KMI Awards-nya, begitu, teman-teman. Nah, kemudian sudah beberapa hari kemudian dapat notif lagi, alhamdulillah bisa lolos ke KMI Expo-nya dan mendapat kategori lolos KMI Award produk utama, begitu. Okay. Nah, kemudian masih mikir-mikir, nah, apakah ini apa ya, dapat dana dari kampus atau tidak, atau berangkat sendiri. Nah, kita pikirkan, nah itu H-7 baru memikirkan ke Balinya ya, Pak. Betul. Nah, sehingga kita agak semangatnya luar biasa, dan kadang juga kadang izin kuliah, terus ya itu nggak apa-apa, itu mungkin di-dispen dari dosennya sendiri, dispensasi tidak berangkat kuliah karena mengikuti persiapan KMI Awards yang akan datang H-7 hari itu. Nah, sampai situ alhamdulillah dapat pendanaan dari kampus, mulai dari transport, kemudian penginapan, serta uang makan. Gitu. Nah, di sana kita ya seperti menjual apa ya, pameran produk kita. Nah, seolah-olah kita berjualan secara langsung di sana dengan ada ribuan pengunjung yang datang setiap harinya. Nah, kita melatih untuk marketingnya gitu. Nah, supaya apa? Supaya itu ada yang minat ke stand kita. Alhamdulillah kemarin juga di Konsulnesia pas saat KMI Expo-nya itu ada yang minat dengan jasa kita. Nah, apakah sudah di follow up kembali oleh Mbak Lika atau belum, saya belum tahu. Nah, itu dari Kediri atau dari Bali, saya lupa itu. Nah, kita diskusi di situ. Nah, minat dengan pengolahan media sosial gitu. Nah, setelah itu di hari kedua atau hari ketiga itu ada penilaian langsung dari pusatnya. Nah, untuk menilai penilaian ini diambil untuk ke juara KMI Awards-nya. Setelah KMI Awards selesai, setelah acara kita jalan-jalan di Bali selama 1 hari saja, karena hanya apa ya, hanya izinnya hanya sebentar, berapa hari, nggak berhari-hari atau berminggu-minggu. Setelah itu pulang ke Jepara gitu. Oke, mungkin sedikit nambah ya Mas Farhan ya. Karena apa ya, ini bercerita saja tentang success story dari perjalanan P2MW Unisnu begitu ya. Dari awal mindset kita memang kita tidak mengikuti KMI tidak mengikuti KMI Expo ya, karena memang kita baru pertama begitu. Kita baru pertama. Dan tapi ternyata setelah PKP dilihat dari laporan kemajuan, ternyata laporan kemajuan yang dibuat oleh tim Konsulnesia itu mungkin menurut penilai atau reviewer itu sangat bagus sekali, sehingga pertanyaannya itu bukan pertanyaan soal usahanya, tapi malah justru pertanyaannya itu adalah kamu mau ndak ikut KMI Expo begitu. Ya, KMI Expo atau KMI Award begitu ya. Itu pertanyaannya, dan karena kita tidak persiapan ya akhirnya kita gagapan, nggak bisa menjawab.
Padahal yang kita persiapkan kan materi tentang laporan kemajuan ya, bukan apa jenenge kamu mau ikut KMI Award atau tidak gitu. Terus kemudian kan kita kan nggak bisa mengambil keputusan sendiri karena atas nama lembaga, jadi harus kita konsultasikan dulu dengan pimpinan kan begitu. Dan alhamdulillah ketika kita presentasi dengan pimpinan mendapatkan apresiasi dan yang sangat luar biasa begitu ya. Kita diizinkan untuk mengikuti KMI Expo. Jadi apa ya? Mungkin saya sebagai pendamping itu bisa merasakan aura-aura kebahagiaan daripada tim Konsolnesia begitu ya. Begitu. Terus kemudian alhamdulillah kita di backup full oleh kampus untuk mengikuti KMI Award, termasuk hotel, karena waktu itu kita Hamin 7 itu kita awards hotel itu udah nggak dapet yang deket-deket dengan lokasi, akhirnya agak yang lebih jauh dan harganya pun cukup istilahnya fantastis gitu ya, tapi hotelnya juga sangat-sangat fantastis begitu. Dan alhamdulillah disetujui oleh kampus, akhirnya kita berangkat kan begitu. Dan itu suatu pembelajaran yang sangat luar biasa dan baru pertama begitu ya. Baru pertama, semoga pembelajaran tadi itu bisa kita jadikan sebagai pengalaman untuk lebih baik lagi ke depannya begitu. Jadi mindset kita harus kita rubah, Mas Farhan. Kalau kita mau mengikuti P2MW, berarti mindset kita harus mengikuti KMI Expo begitu. Iya kan? KMI Expo begitu. Berarti kalau untuk mengikuti KMI Expo, usahanya harus jalan, tidak boleh stagnan, kan seperti itu. Jadi benar-benar jalan usahanya dan sesuai dengan target yang sudah diproyeksikan di proposal begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita belum punya ide, itu seperti apa, Pak? Bagaimana? Oke, kalau belum punya ide, jadi gampang ya. Nanti kembali lagi, silahkan datang ke ruang inkubator bisnis. Nanti kita akan carikan tim terlebih dahulu. Ketika timnya sudah mencukupi, baru kemudian ide baru dikembangkan begitu. Yang penting ada timnya dulu. Yang penting ada timnya dulu. Nanti kalau sudah ada tim, baru kemudian kita menyusun ide begitu. Itu ada teknik bagaimana cara penggalian dan penciptaan ide begitu. Tetapi timnya harus ada terlebih dahulu loh ya. Nanti ini idenya sudah ada, timnya belum ada begitu. Karena ide nanti itu juga berhubungan dengan tim, keahlian daripada masing-masing tim begitu. Iya kan? Misalnya ada 4 tim, ada yang ahli di bidang desain, ada yang ahli di bidang keuangan, ada ahli yang di bidang IT, ada ahli yang di bidang apalagi ya. Nanti kan masing-masing anggota tim tadi itu menyampaikan ide-idenya, dipresentasikan lah cara-caranya, menyampaikan ide-idenya, baru kemudian diambil satu yang paling unik, different, inovatif, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Begitu. Gampang nanti. Ya, kalau hanya satu ide aja mungkin tidak harus memakan 1 hari begitu ya. Anggar kita sungguh-sungguh, kita ketemu langsung dapat pasti. Jadi teknisnya seperti itu. Nah, mungkin saya memiliki ide-ide beberapa ide yang bisa teman-teman kembangkan. Nah, dari kemarin kan tahun kemarin pas KMI
Expo saya berkeliling juga ada juga yang di sekitar kita juga yang sangat sepele itu tukang cukur, kemudian ada juga yang memelihara manggot, kemudian ada yang membuat apa ya, nasi cokot juga ada, kemudian masih banyak juga, terus tambal ban juga ada, kemudian sate juga ada. Ya, yang intinya yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi ide gitu. Betul, Mas. Jadi tadi itu ya kembali lagi, kita tidak perlu idealis kok. Harus yang kadang-kadang tadi itu loh, kita terjebak, oh harus yang unik, harus yang different. Nah, akhirnya kita berpikir yang berlebih, akhirnya apa ya, membuat kita itu menjadi tidak berjaya begitu. Padahal sebenarnya ketika kita mengikuti KMI Expo atau KMI Award itu bisnisnya biasa-biasa saja itu. Iya kan? Seperti contohnya tadi saja. Untuk yang bisnis digitalnya saja itu hanya aplikasi apa namanya penyedia kos-kosan gitu. Kalau menurut saya istimewanya di mana ya? Maaf, Mungkin saya maaf. mencari yang lebih dekat gitu, Pak. Saya maksud saya yang tadi itu yang saya penasaran dengan aplikasi apa namanya kos-kosan tadi itu. Kebetulan saya kan berhome base di teknik informatika, ya gitu. Kayaknya kalau kayak gini saja ya mahasiswaku ya kecil. Saya sampai berpikir seperti itu, begitu ya. Karena biasanya mahasiswa Unisnu itu kalau membuat aplikasi itu pasti yang wow begitu. Iya kan? Tapi ternyata hanya begini saja diajukan dan lolos kemudian keluar sebagai juara pertama begitu. Iya kan? Nah, ada juga yang budidaya nila juga yang mungkin sistem atau inovasinya bagian apa ya? Bagian budidayanya mungkin. Nah, ada juga yang membuat kue, terus ada juga yang kemarin stand-standnya juga unik-unik sekali, seperti ya ada yang di kebun binatang, terus ada juga di hotel, banyak sekali supaya mendapatkan apa ya, stand terbaik. Jadi ini dulu mungkin Mas, untuk yang ide saya pikir sudah cukup ya. Kita tidak perlu membutuhkan ide yang apa istilahnya sampai akhirnya kita tidak bisa tidur beberapa hari gitu, tidak ya. Mungkin ada yang di sekitar kita aja, kita ATM, amati, tiru, modifikasi sedikit, jadilah ide, kan begitu. Iya kan? Jadilah ide. Terus kemudian sebenarnya yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia yang mengikuti KMI Award itu sebenarnya semuanya itu juga sudah ada. Semuanya itu juga sudah ada. Betul. Seperti kebetulan di depan stand kita ya Mas Farhan ya. Itu itu membuat tanaman mini kaktus gitu itu. Tanaman mini kaktus kecil gitu itu ya. Inovasinya di mana? Ternyata inovasinya itu potnya itu dibungkus dari apa Mas kain ya, kain atau kertas gitu ya. Karung goni. Ya. Inovasinya itu ternyata potnya itu dibungkus karung goni gitu aja. Terus kemudian dia bisa dijadikan sebagai souvenir. Souvenir misalnya manten, souvenir apa, seperti hanya itu aja. Jadi sangat simpel ya Mas ya. Kayak gitu. Simpel banget begitu. Terus kemudian yang di depan stand kita itu ada yang membuat minuman sirup dari buah pala. Nah, buah pala begitu. Kan kalau sirup banyak ya. Dan saya yakin sebenarnya sirup dari buah pala pun juga sudah apa namanya ada, hanya saja di penulisan proposalnya itu ditambahi embel-embel bisa membuat kita jadi tenang, damai, kayak jadi apa ya, kayak mood kita itu bisa bagus gitu loh setelah minum sirup pala tadi itu, begitu. Mood kita itu
bisa menjadi bagus gitu ya, bisa fokus, bisa berpikir jernih dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, mungkin itu aja bisa. Terus kemudian kalau masalah aquascape, wah mahasiswa budidaya Unisnu itu ahlinya Nggih. aquascape. Nggih. Apa itu loh Mas? Akuarium itu loh. Iya Nggih, kan? nggih. Nah, akuarium terus kemudian apa Mas? Itu budidaya ikan hidroponik, ikan dengan tumbuhan Nggih. hidroponik itu ya. Nah itu Nggih. yang mahasiswa apa namanya Unisno, terutama dari budidaya perairan itu kecil banget itu, ya kan? Itu aja dia bisa lolos di P2MW dan di KMI Expo gitu. Jadi makanya ini kepada teman-teman mahasiswa kita simpel aja lah begitu ya. Yang penting serius dalam apa namanya menyusun proposalnya begitu. Terus apalagi Mas? Ya mungkin itu ya, mungkin itu mungkin. Iya. Nah mungkin Ada pertanyaan lagi Mas? belum ada, atau ada teman-teman yang ingin bertanya juga langsung di kolom komentar ya. Nah ini kita sharing-sharing saja. Nah nanti untuk live recordnya nanti saya publish di Instagram, akun Instagram ini. Nah selain itu juga kita apa ya, harus sesuai panduan. Kalau tidak sesuai panduan juga kita bisa jadi tidak lolos dalam pendanaan. Kita harus sesuaikan. Nah ini Ya betul Mas ada Farhan. pertanyaan lagi, apakah boleh sistem nitip ide Kak? Pak. Boleh, boleh. Jadi misalnya gini ya, Mas Farhan ya, kan yang punya ide itu kebetulan sudah mengikuti PKM atau PPK Ormawa, berarti kan otomatis tidak bisa mengikuti P2MW, tapi dia punya ide gitu, dititipkan kepada temennya yang belum, silahkan, boleh, silahkan begitu. Jadi malah lebih bagus ya, malah lebih bagus kalau menurut saya loh ya, begitu Mas. Nah ini ada juga untuk tahun ini P2MW itu maksimal 2 kali apa ya, pengiriman proposal katanya Pak. Kabarnya begitu. Hanya bisa mengikuti 2 kali P2MW untuk satu Pak. Gini, kalau DP2MW itu mahasiswa maksimal bisa mengikuti 2 kali. Artinya kalau Mas Farhan tahun ini mengikuti lagi, berarti tahun depan sudah tidak bisa. Makanya kan dalam tim P2MW itu harus ada mahasiswa yang angkatannya di bawah Mas Farhan. Tujuannya apa? Untuk regenerasi, begitu, iya kan? Tetapi kalau di PKM, itu kan setiap peserta boleh mengikuti boleh mengajukan 2 proposal. Boleh mengajukan 2 proposal. Satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Tapi kalau dua-duanya sebagai ketua nggak boleh ya kalau di PKM. Tapi untuk tahun ini PKM itu hanya satu mahasiswa satu mengusulkan proposal saja, Pak. Oh gitu. Oh gitu ya. Hampir yang itu panduan. gitu. Berarti tetap 2 kali tetapi beda tahun gitu ya. Tidak dalam tahun yang bersamaan langsung 2 gitu. Oh begitu ya. Oh berarti sama dengan P2MW berarti. Karena ya maaf kalau yang PKM saya kurang begitu masuk ke dalam begitu ya. Karena sudah beda wilayah. Tetapi tetap kalau PKMK tetap dari pusat kewirausahaan itu akan mensupport 100%. Bukan PKMK pun jika membutuhkan konsultasi, pendampingan dan lain sebagainya, kita pun siap begitu Mas.
Hmm. Pencarian dana juga bisa ya, Pak? Pencarian Pencarian. dana untuk Oh, mencarikan investor. oh ya, siap, siap. Jadi begini, untuk P2MW itu kan terutama nanti yang lolos KMI World nanti ada business matching, iya kan? Ada Oke. business matching. Kita presentasi bisnis kita di kepada para pelaku usaha, kepada para pelaku usaha. Jika usaha kita bagus dan menjanjikan, pasti mereka akan istilahnya menginvestasikan dananya seperti itu. Terus kemudian itu kalau KMI Expo ya Mas ya. Tapi misalnya Oke. kalau tidak lolos KMI Expo gimana Pak? Kalian juga tidak usah berkecil hati. Mengapa? Karena di pusat kewirausahaan itu juga ada programnya yaitu inkubator bisnis. Jadi usahanya yang istilahnya itu eh, setengah-setengah, setengah-setengah itu maksudnya hidup segan mati tak mau, itu nanti bisa di running di sana dan ketika membutuhkan permodalan nanti pusat kewirausahaan akan mencarikan investor, terus kemudian nanti timnya bisa pitching investor begitu, bisa presentasi, bisa presentasi. Kalau memang usahanya bagus, pasti investornya akan apa namanya berani untuk menanamkan modalnya, begitu Mas. Nah, mungkin ini juga mahasiswa-mahasiswa juga belum apa ya, belum bisa atau belum bisa dalam presentasi bisnis ke investor untuk meyakinkan apakah di pusat kewirausahaan Unisnu ini apakah nantinya ada pelatihan atau mentoring langsung untuk presentasi bisnis tersebut, Pak. Oke, jadi sebenarnya kalau kita berpikir ke pitching investor itu sudah kejauhan ya Mas ya. Oh, Karena kan okay. ya sebenarnya yang kita bahas kan tentang penyusunan proposal P2MW. Gimana agar supaya lolos dan bisa lolos juga mengikuti KMI Expo atau KMI World kan begitu. Oke, tetapi untuk gambaran lebih luasnya, nah di pusat kewirausahaan tadi kan sudah saya sampaikan itu ada program inkubator bisnis. Nah, program inkubator bisnis itu nanti akan dilakukan selama 20 minggu. Akan dilakukan 20 minggu. Yang akan terbagi menjadi 3 tahapan. Pre-immersion, immersion, dan post-immersion. Pre-immersion itu nanti dilakukan selama 4 minggu. Pre-immersion. Pre-immersion itu untuk penguatan mindset entrepreneur. Penguatan mindset entrepreneur karena seseorang yang memiliki mindset entrepreneur pasti dia akan menjadi seseorang yang tangguh ya, tidak mudah tergoda. Jadi kalau sudah mindsetnya entrepreneur ya sekali entrepreneur tetap entrepreneur. Gagal bangkit dan selalu mencoba melakukan inovasi, tidak akan pernah puas terhadap capaian yang sudah diperoleh begitu. Misalnya saja begini Mas, produkku itu sebenarnya sudah laku, tetapi saya tidak puas dengan capaian sekarang ini. Saya pengen produkku itu sangat laku gitu. Berarti saya harus melakukan suatu inovasi yang lebih lagi. Nah, itu mereka yang sudah memiliki mindset entrepreneur. Nah, terus kemudian nanti yang tahap yang kedua atau fase yang kedua itu disebut dengan immersion ya. Itu nanti kita sudah diajari bagaimana cara menciptakan ide bisnis, membuat bisnis plan, membuat bisnis model kanvas, terus kemudian nanti diajak juga ke magang ke perusahaan sesuai dengan idenya. Jadi kalau misalnya idenya di bidang makanan, roti gitu ya, nanti magangnya juga di perusahaan roti, begitu.
sampai kemudian mahasiswa tadi itu benar-benar mampu bagaimana membuat roti yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Begitu. Terus kemudian fase yang ketiga itu disebut dengan post immersion. Nah, post immersion ini contohnya adalah uji kelayakan pasar. Uji kelayakan pasar. Jadi di tahap immersion tadi itu kan kita sudah magang, kita sudah membuat produk, terus kemudian produk kita itu nanti akan kita uji coba apakah benar-benar diminati oleh konsumen atau tidak, begitu. Terus kemudian nanti akan kita evaluasi, kalau belum kurangnya di mana, kalau sudah berarti lanjut tinggal pengembangan saja. Terus kemudian di situ nanti juga ada untuk mendapatkan izin usaha, terus legalitas dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya di post immersion itu adalah pitching investor. Begitu Mas, untuk penambahan modal usaha. Nah, ini ada juga ada pertanyaan juga dari grup WhatsApp gitu. Dari mahasiswa baru juga yang semester 2, apakah di Unisnu itu ada komunitas wirausaha, Pak? Dijawab sama Mas Farhan saja. Dan bagaimana cara masuk ke komunitas tersebut, begitu Pak? Mas Farhan bisa menjawabnya? Nanti saya tambahi, Mas. Untuk di Unisnu sendiri ada komunitas wirausaha, namanya komunitas penggiat wirausaha. Ya? Wirausaha, betul. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan wirausaha muda yang ada di khususnya di Unisnu gitu. Nah, untuk ya. yang ingin join bisa langsung DM Instagram Pusat Kewirausahaan Unisnu Jepara. Boleh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Farhan. Mas Farhan ini malu-malu ya menjawabnya ya. Padahal Mas Farhan itu salah satu anggota daripada komunitas pegiat wirausaha di Unisnu. Di Unisnu itu ada komunitas. Baru tahun ini Pak, baru masuk. Baru tahun ini ya Mas ya. Maaf Mas, kelupaan ya untuk meng-add. Kan kalau kemarin itu yang di-add itu hanya ketuanya saja, ya kan? Ketuanya saja. Nah sekarang kan regenerasi sehingga Mas Farhan dimasukkan begitu. Oke, jadi komunitas penggiat wirausahaan itu untuk mewadahi mahasiswa Unisnu yang terutamanya itu berminat di bidang kewirausahaan. Belum sampai punya usaha ya, baru berminat di bidang wirausaha atau seneng di bidang wirausaha begitu. Syukur-syukur sudah memiliki usaha itu lebih bagus lagi kan begitu. Nah tujuan didirikan komunitas tadi itu apa? Ya pertama yang jelas untuk sharing-sharing ya, sharing-sharing seputar kewirausahaan, ya kan? Misalnya saja boleh kalian ingin, ini kan lagi tren PKMK, P2MW, PPK Ormawa gitu. Saya ingin ikut itu tapi saya belum punya ide gitu, ya kan? Nah sharing-sharing di komunitas itu silahkan. Saya yakin pasti nanti akan banyak yang memberikan respon kan seperti itu, ya kan? Dan alhamdulillah memang kita anggotanya bertambah terus ya, bertambah terus. Jadi untuk yang masuk itu kita tidak memaksa ya, oh kamu harus masuk ini ya, tidak. Jadi yang masuk itu sukarela karena merasa sefrekuensi gitu ya.
yaitu mempunyai minat yang sama begitu. Nah, ini sudah terbentuk strukturnya, tapi belum apa namanya dilegalisasikan, belum dilantik begitu ya. Tetapi sudah kerja sih, sudah bekerja begitu. Sudah ada ketuanya, sudah ada sekretarisnya, sudah ada bendaranya, terus kemudian ada apa namanya, ada bidang-bidang, ada 3 bidang kayaknya kalau tidak salah. Ada tiga bidang dulu gitu, karena kan kita baru merintis begitu. Nanti seiring perkembangan waktu bisa jadi bidangnya itu bertambah atau berkembang begitu. Silahkan kalau mau masuk ke pusat kewirausahaan nanti bisa add di bisa apa Mas tadi? DM. Bisa di DM di IG-nya pusat kewirausahaan, di Unisnu apa Mas, story boleh. Pokoknya gampang pokoknya begitu. Nah, saya lihat-lihat itu mahasiswa baru itu sangatlah berminat dalam wirausaha, Pak. Pada mahasiswa baru ini, Pak. Begitu. Nah, pernah riset juga riset membuat from minat bakat mahasiswa yang ada di Unisnu khususnya itu rata-rata minat di wirausaha, Pak. Begitu. Oke, alhamdulillah ya. Semoga itu bukan keterpaksaan, artinya untuk menyenangkan saja, tapi benar-benar pilihan dari hati begitu ya. Karena gini Mas, kalau saya pas ngajar kewirausahaan itu juga pertemuan pertama itu selalu saya tanya, cita-citamu ingin jadi apa? Jadi owner atau jadi pegawai? Rata-rata pada menjawab menjadi owner gitu, karena memang pada saat itu mata kuliahnya kewirausahaan gitu ya. Tapi ternyata endingnya itu tidak konsisten begitu ya. Endingnya tidak konsisten karena untuk menjadi seorang wirausaha itu memang harus bermental baja ya. bermental baja, tangguh, aktif, kreatif, disiplin kan seperti itu. Oh iya Pak. Ada lagi Mas? Kadang juga kita harus memiliki jiwa-jiwa mental yang kuat untuk menghadapi si klien tersebut, Pak. Ya, makanya tadi itu kan harus bermental baja, aktif, kreatif, dinamis, disiplin, kan seperti itu. Karena memang nanti kalau kita memang sudah benar-benar terjun ke dunia usaha, yang kita hadapi itu karakternya bermacam-macam kan seperti itu. Mas Farhan sudah merasakan kan seperti itu ya. Ada yang kepenginnya itu sat-set gelaan, saya ikut pesen langsung digawe gitu, ya kan. Terus ada juga yang mintanya serius gitu, mintanya bagus tapi harganya murah gitu. Itu juga ada ya kan. Jadi beragam begitu. Nah ini sudah 1,5 jam, 1 jam lebih Pak. Ya, nah. Ya. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman mahasiswa Unisnu, Pak. Oke. Ini yang karena topik utama kita ini berkaitan dengan P2MW. Ya. Jadi artinya silahkan teman-teman jika ingin mengikuti P2MW tidak usah berpikir yang macam-macam aneh-aneh, pokoknya mantep gitu ya, mantep gitu mengikuti, menang kalah itu udah urusan nanti, yang penting kita berani mencoba terlebih dahulu begitu. Karena saya yakin Konsul Indonesia dulu pun juga tidak mungkin ekspektasinya yes pokoknya mengalir saja, yang penting mencoba dulu kan begitu. Alhamdulillahnya lolos, alhamdulillah yang keduanya lolos lagi kan seperti itu ya kan. Terus alhamdulillahnya lagi tuh usahanya itu jalan sampai dengan sekarang. Intinya tadi itu jangan kebanyakan mikir begitu ya,
Jangan kebanyakan mikir, langsung dieksekusi saja. Kalau tidak punya ide, belum punya tim, silahkan datang ke pusat wirausahaan yang kantornya di ruang inkubator bisnis, gedung rektorat, lantai 1 sebelah tangga, begitu. Terus kemudian nanti akan kita mentori ya. Nanti akan kita mentori dalam penyusunan proposal. Saya yakin proposalnya bisa langsung selesai, begitu. Itu saja sih Mas. Nanti kalau kebanyakan malah nanti mahasiswanya jadi pusing, malah nggak jadi mengikuti P2MW begitu. Jadi intinya kita jangan takut untuk mencoba, begitu saja. Kita jangan takut untuk mencoba. Dan misalnya gagal, jadikan kegagalan itu merupakan suatu pembelajaran. Saya pernah menyampaikan kepada teman tim Konsolnesia, pengalaman itu merupakan suatu prestasi. Walaupun pengalamannya itu adalah pengalaman kegagalan, begitu. Mengapa? Karena tidak semua orang itu mendapatkan pengalaman tersebut. Jadi pengalaman yang langka tadi itu merupakan suatu prestasi, begitu Mas. Itu saja mungkin dari saya. Ayo silahkan untuk mencoba. Kalau ingin download materi dan lain sebagainya, linknya sudah dibagikan ya. Iya. Dan saya juga tadi sudah menginstruksikan kepada staf untuk membagikan flyer dan sedikit deskrip ke semua mahasiswa. Mas Farhan sudah dapat belum? Yang apa Pak? Flyer tentang P2MW. Langsung ke WA masing-masing mahasiswa. Seluruh mahasiswa Unikno. Belum ya. Mungkin besok mungkin. Nah, mungkin ini juga untuk info-info P2MW dan PKM sudah saya bagikan di grup mahasiswa baru yang semester 2, Pak. Oke. Bagus, terima kasih Mas Farhan sudah dibantu. Terima kasih atas waktu luangnya sharing session pada malam hari ini kepada Bapak Sarwido yang sharing sessionnya yang luar biasa hebatnya dan membagikan rahasia-rahasia sukses P2MW jebol KMI Awards. Nah, semoga ilmu-ilmu yang didapatkan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di bincang cendekia di lain waktu. Nanti kita akan bincang cendekia bersama mahasiswa atau dosen-dosen lainnya. Terima kasih.